Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Ida Miftahul Jannah selaku dosen pengampu mata kuliah Toroik Taklim 2 kelas B dan teman-teman rahimakumullah. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pendekatan Komunikatif dalam Pembelajaran Bahasa Arab. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, Aulia Zahiro, dan teman kami, Nur Aini Oktavia. Bagaimana sih sejarah lahirnya pendekatan komunikatif ini? Pada tahun 1960-an, tradisi pembelajaran bahasa di Inggris mengalami perubahan cukup mendasar. Perubahan ini dipicu oleh asumsi baru tentang hakikat pembelajaran bahasa yang secara mendasar mengikuti asumsi-asumsi baru. Hal ini yang mendorong munculnya pembelajaran bahasa komunikatif atau biasa yang disebut dengan communicative language teaching. Teori-teori linguistik struktural dan psikologi behavior yang menjadi asumsi dasar pengajaran bahasa sudah dianggap tidak cocok oleh ahli linguistik terapan. Penentang utama teori strukturalisme dan teori behaviorisme adalah Noam Chomsky. Dalam bukunya, Chomsky secara lugas menunjukkan bahwa teori bahasa struktural standar saat ini terbukti tidak mampu menjelaskan karakteristik bahasa yang fundamental, kreativitas, dan memiliki keunikan dalam setiap kalimatnya. Pendekatan komunikatif lahir dari situasi di mana pengajaran bahasa di Inggris yang mulai bergeser ke arah komunikatif. Pendekatan ini berakar pada tradisi linguistik dan prinsip pengajaran yang berkembang di Eropa. Sejalan dengan menyatakan bahwa ada dua hal yang paling mendasar dalam pendekatan komunikatif, yaitu yang pertama, kebermaknaan dalam setiap bentuk bahasa yang dipelajari, dan yang kedua, keterkaitan antara bentuk, ragam, dan makna bahasa dengan situasi dan konteks berbahasa. Hal pertama menjadikan semua bentuk bahasa dari segi kata, frasa, dan kalimat, dan struktur bahasa atau urutan kata, imbuhan, dan kategori setiap struktur seperti istilah dalam bahasa adalah pengungkapkan ide, konsep, atau nosi. Dalam hal ini, pendekatan komunikatif masih memperhatikan aspek gramatika yang bersifat fungsional. Hal kedua menjadikan bentuk dan makna bahasa terkait dengan situasi dan konteks penggunaan bahasa, sehingga aspek sosiolinguistik menjadi latar dan situasi terjadinya penggunaan bahasa. Pendekatan komunikatif merupakan pendekatan pelajaran bahasa yang lebih menekankan pelajaran dan pada penguasaan kecakapan berbahasa daripada penguasaan struktur bahasanya. Kemudian istilah kompetensi komunikatif diciptakan untuk mengemukakan bahwa penggunaan bahasa meliputi hal-hal yang lebih dari sekedar mengetahui penyusunan kalimat yang benar secara gramatikal. Ada banyak faktor dalam komunikasi yang menentukan aktualisasi pemakaian bahasa secara umum yang disebut dengan konteks. Kompetensi komunikatif adalah kemampuan untuk menerapkan kaidah gramatikal dari suatu bahasa dan membentuk kalimat yang benar, dan untuk mengetahui atau menciptakan kapan, di mana, dan kepada siapa kalimat itu diucapkan. Untuk memahami hakikat pendekatan komunikatif secara mendalam, ada 8 hal yang perlu dijelaskan. Ada teori bahasa, ada teori belajar, ada tujuan, ada silabus, ada tipe kegiatan, peranan guru, peranan siswa, peranan materi. Yang pertama ada teori bahasa.
Jadi makna teori bahasa di sini, pendekatan komunikatif berdasarkan pada teori bahasa yang menyatakan bahwa hakikatnya bahasa ini merupakan suatu sistem untuk mengekspresikan makna. Teori ini lebih memberikan tekanan pada dimensi semantik dan komunikatif dibandingkan pada ciri-ciri gramatikal bahasa. Yang kedua ada hakikat teori belajar, yaitu kegiatan belajar dikembangkan dengan mengarahkan pembelajar ke dalam komunikasi pembelajaran dituntut pula untuk mengembangkan bahasa yang dipelajari. Teori belajar yang cocok untuk pendekatan ini adalah pemrograman bahasa kedua secara ilmiah. Yang ketiga ada tujuan yang ingin dicapai di dalam pembelajaran bahasa yang berdasarkan pendekatan komunikatif merupakan tujuan yang lebih mencerminkan kebutuhan siswa. Yang keempat ada silabus. Silabus ini harus disusun searah dengan tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, dalam penyusunan silabus pembelajaran bahasa yang berdasarkan pendekatan komunikatif, yang harus diperhatikan adalah kebutuhan dan materi-materi yang dipilih harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang selanjutnya ada tipe kegiatan di dalam pembelajaran bahasa yang menggunakan pendekatan komunikatif. Pembelajaran diarahkan ke dalam situasi komunikatif yang nyata. Yang selanjutnya ada peranan guru. Dalam pembelajaran bahasa Arab, guru dapat berperan sebagai fasilitator dalam proses komunikasi, partisipan tugas dan teks, menganalisis kebutuhan konselor, dan manajer kegiatan bahasa mengajar dalam kelas. Dan selanjutnya ada peranan siswa. Dalam pembelajaran bahasa Arab, pembelajaran berperan sebagai pemberi dan penerima sebagai negosiator dan interaktor dalam kegiatan pembelajaran bahasa Arab dengan pendekatan komunikatif pembelajar. Yang selanjutnya ada peranan materi. Dalam pembelajaran bahasa Arab, materi disusun dan disajikan dalam peranan sebagai pendukung usaha peningkatan kemahiran berbahasa dalam tindak komunikasi yang nyata. Yang selanjutnya ada ciri-ciri pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif merupakan pendekatan yang berlandaskan pada pemikiran bahwa kemampuan menggunakan bahasa dalam berkomunikasi merupakan tujuan yang harus digapai dalam pembelajaran bahasa. Jadi pembelajaran yang komunikatif adalah pembelajaran bahasa yang menginginkan peserta didiknya memiliki kesempatan yang memadai untuk mengembangkan kebebasan dan menunjukkan dalam kegiatan berbahasa, baik kegiatan produktif maupun reseptif. Bagi yang lainnya, pendekatan komunikatif dipandang sebagai pendekatan yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, memusatkan pada fungsi bahasa, bukan pada struktur bahasa. Yang kedua, komposisi silabusnya terpusat pada fungsi dan nosi. Yang ketiga, dimulai dari analisis kebutuhan siswa. Yang keempat, pertimbangannya terhadap wacana yang merupakan level yang lebih besar daripada kalimat. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yakni tentang hakikat pembelajaran bahasa Arab. Untuk yang pertama ada pengertian. Pengertian pembelajaran bahasa Arab dapat disimpulkan bahwa pembelajaran bahasa Arab adalah proses interaksi antar peserta didik dan guru dalam proses belajar bahasa Arab. Lalu yang kedua ada tujuan. Tujuan utama yakni mengembangkan kemampuan dalam menggunakan bahasa, baik lisan maupun tulis. Selain itu, tujuan mempelajari bahasa Arab di Indonesia termotivasi untuk tujuan agama, yaitu untuk mengkaji dan memperdalam ajaran Islam dari sumber-sumber yang berbahasa Arab. Contohnya seperti Al-Quran, hadis, kitab-kitab, turos, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga ada ruang lingkup. Adapun ruang lingkup dalam pembelajaran bahasa Arab di madrasah yakni meliputi tema-tema tentang perkenalan,
peralatan madrasah, pekerjaan, alamat, keluarga, anggota badan, dan lain-lainnya. Lalu yang terakhir ada keterampilan. Kemampuan menggunakan bahasa dalam dunia pengajaran bahasa disebut dengan keterampilan berbahasa. Keterampilan tersebut ada 4, yaitu keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keterampilan menyimak dan membaca dikategorikan ke dalam keterampilan reseptif, sedangkan keterampilan berbicara dan menulis dikategorikan ke dalam keterampilan produktif. Lalu selanjutnya ada teknik-teknik pengajaran dalam pendekatan komunikatif. Yang pertama ada latihan TAS. Latihan TAS atau Tasuku Reshu adalah latihan yang berusaha agar melaksanakan kreativitas dan pemahaman kebahasaan untuk menyelesaikan tugas yang sedapat-dapatnya, mendekati komunikasi yang sebenarnya. Dalam hal ini terdapat berbagai macam bentuk TAS, dari yang berskala kecil yang menghubungkan pokok-pokok tata bahasa dan kosakata dengan situasi komunikasi, sampai yang berskala besar yang mengharuskan melaksanakan aturan-aturan kebahasaan dalam jumlah besar dan dalam waktu yang lama. Lalu yang kedua ada pemakaian information gap. Di dalam komunikasi pada umumnya terdapat perbedaan kuantitas dan jenis informasi yang dimiliki di antara dua pihak yang sedang berbicara. Untuk menutupi hal tersebut, maka diselenggarakan tukar-menukar informasi. Untuk menjaga jawaban yang alamiah, maka dipakailah TAS yang memakai information gap. Lalu yang ketiga ada role play. Kegiatan role play dapat dilakukan dengan cara membagikan kartu yang berisi tugas dan peran para pelaku. Lalu guru menyuruh siswa melakukan tugas dan peran tersebut yang mengarah pada penyelesaian tugas. Dengan demikian, maka akan terjadilah latihan lisan yang alamiah yang memerlukan ungkapan-ungkapan dengan berbagai fungsinya. Lalu yang terakhir ada project work. Project work adalah TAS yang dilakukan dengan cara pertama-tama siswa secara kelompok menentukan tema kegiatan. Lalu mereka melaporkan hasil kegiatannya baik secara lisan maupun dalam bentuk laporan berdasarkan informasi yang diperoleh dengan cara penyebaran angket, pengumpulan data-data, melakukan interview, dan sebagainya. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.